Lu coba datang ke festival jazz pasti temen-temen lu tuh banyak yang ada di situ Iya, gitu yang bukan musisi pun gitu. Benar, iya gue datang ke festival jazz tuh kayak kok lucu-lucu ya. Ngomongin soal musik jazz, ini adalah sebuah genre musik yang kalau misalnya kita tanya ke anak-anak muda nih mungkin pada bilangnya itu mah musik buat orang tua, buat bapak-bapak, buat ibu-ibu. Tapi gak gitu juga nih. Karena kalau misalnya kita ngomongin jazz di Indonesia, banyak banget musisi-musisi Indonesia yang masih muda. Masih muda ya Mas ya? Semoga masih muda Masih muda sih. Kalau dilihat dari tampangnya sih lebih tuaan gua. Karena banyak banget musisi-musisi muda jazz Indonesia yang berbakat dan udah dapetin banyak banget penghargaan, udah berkolaborasi dan bekerja sama barengan sama musisi-musisi lainnya juga. Salah satunya adalah tamu kita untuk kali ini. Yang dari kecil aja dia tuh udah jatuh cinta sama musik jazz. Udah berkolaborasi barengan sama nama-nama besar sebagai seorang drummer ya. Karya-karyanya juga udah dapet nominasi. Contohnya adalah yang paling baru nih, nominasi AMI Awards 2020 kemarin. Dan di episode kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Demas Narawangsa. Apa kabar? Baik bro. Kita bakal ngomongin soal kiprahnya di industri musik jazz Indonesia. Dan juga ngobrolin seputar perkembangan musik jazz di kalangan anak muda. Gue masih termasuk anak muda berarti. Muda kalau. Muda lumayan ya. Tapi ngomongnya agak gak ikhlas gitu kayaknya. Gak beda jauh lah kita. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol masih mau ngingetin aja buat lo untuk bisa dengerin MLD Podcast kita. Langsung di Spotify, langsung di follow, langsung search aja MLD Podcast. Jadi lo tuh bisa dengerin ya episode-episode kita sebelum-sebelumnya dan episode yang terbaru kali ini. Dan gak cuma itu aja, bisa nonton juga obrolan kita ini ada di YouTube kita. Jangan lupa di subscribe. MLD Spot TV. Nah lo langsung komen yang banyak, udah gitu langsung di share, langsung di like. Dan jangan lupa bunyiin lonceng notifikasinya supaya lo bisa tahu updatean video-video inspiratif kita lainnya. Dan jangan lupa untuk cek Instagram kita dan di follow juga di @MLDspot untuk konten-konten menarik dari kita. Dan tentunya request bintang tamu dan nanya pertanyaan apapun sama bintang tamu kita boleh banget. Karena nanti di tengah-tengah podcast kita di MLD Podcast juga kita punya pertanyaan spesial untuk bintang tamu kita dari followers-followers kita. Sebelumnya, langsung aja kita berikan tepuk tangan untuk Demas Narawangsa. Bentar, saya mau main drum. Tepuk tangannya harus beda. Gue satu lagi main drum. Nah, ini unik sih kalau misalnya kita ngomongin soal musisi gitu ya. Yeah. Ada yang emang dari awal udah jatuh cinta sama musik. Yeah. Ada yang justru di awal mereka pengen jadi atlet, pengen jadi seseorang dengan profesi yang berbeda gitu ya. Tapi ujung-ujungnya malah jadi musisi. Nah kalau ceritanya Demas nih berarti yang pertama nih. Dari awal gue pengen jadi atlet juga. Pengen jadi atlet apa nih? Pengen jadi pemain bola gue sebelumnya dulu. Cuman kayaknya skill gue gak terlalu bagus jadi sadar diri gak jadi deh. Oh gitu. Awalnya pengen jadi bola. Pengen juga sempet. Oke. Kenapa yang ngebuat lo pengen jadi pemain bola? Gak tahu, gue dulu kayak waktu SD tuh kalau ditanya gedenya mau jadi apa, musisi sama pemain bola. Tapi kayak makin gede kayaknya gak mungkin deh dua-duanya gue jadi. Coba tanya gue dong waktu kecil pengen jadi apa? Lu pengen jadi apa? Orang kaya. Itu kayaknya muncul di gue setelah 20 tahunan ke atas pengennya beda. Bener. Tapi kan lo berarti dari kecil udah main musik. Iya. Tapi justru instrumen pertama yang lo pelajarin itu bukan drum ya? Iya. Malah piano klasik ya? Kenapa piano klasik waktu itu? Gue gak tahu ya, pokoknya waktu gue umur kayak 4 tahun tuh orang tua gue mulai ngelesin piano dulu. Cuman drum tuh gue baru mulai mungkin kayak umur 5 tahun kali ya. Jadi 4 tahun tuh gue udah mulai les piano klasik. Terus gue tiba-tiba mungkin orang tua gue ngelihat kayak gue kalau misalkan bokap gue dulu suka setelin video live music gitu. Kayak zaman Laserdisc gitu kan. Zaman Laserdisc kayak dia ngasih lihat video ini. Gue mulai ketertarikan gue tuh kayak gue kalau dibeliin mainan kayak apalah kayak kereta-keretaan gitu. Atau robot-robot atau apa. Boxnya yang gue taruh gue susun. Terus gue mainin pakai stick gitu. Jadi kayak semenjak itu kayak gue langsung di lesin drum. Kayak wah ada nalurinya nih jadi drummer nih. Jadi sejak itu di lesin drum. Terus piano sampai sekarang tuh sebenarnya masih bisa apa enggak? Masih, gue waktu les drum gue masih les pianonya masih lanjut. Masih lanjut, gue les piano mungkin sampai kayak umur 8 gitu kali ya. Itu gue
les drum dan les piano. Jadi dua-duanya gue belajar gitu. Sekarang tapi udah lebih fokusnya ke drum gitu ya? Enggak juga sih. Ya mungkin karena gue main drum dari kecil banget. Jadi kayak ada fase bosen sempat kan. Jadi gue kayak ya karena gue juga udah sempat belajar pianonya cukup lumayan lama. Gue jadi kayak pengen belajar gitar, pengen belajar bass gitu. Jadi nyoba-nyoba instrumen aja kayak di rumah. Jadi kalau latihan sendiri. Pakai piano C A minor, D minor ke G kecil lagi itu masih bisa ya? Bisa. Tapi gini ya, kayaknya kan orang-orang taunya kalau misalnya jadi drummer nih, oh berarti dia adalah seorang anggota dari sebuah band. Iya. Tapi kalau pekerjaan lo berarti jatuhnya adalah ini ya, session musician ya? Iya. Bisa dibilang session musician gitu ya. Ini buat orang yang sebenarnya belum ngerti apa perbedaannya, boleh kasih kita sedikit gak sih? Session tuh sebetulnya lebih apa ya, mungkin sebutannya sama kayak freelance gitu kali ya. Jadi kayak freelance musician, kayak lu nggak terikat sama satu project, lu bisa main sama beberapa project gitu loh, kayak beberapa artis gitu sih. Jadi kayak kalau misalnya drummer dari sebuah band kan ngikutnya sama band itu aja. Nah kalau lo ya dalam tanda kutip berarti freelance ya. Jadi lebih mengikuti ke arah uangnya ya. Ternyata ke situ ujung-ujungnya. Tapi emang lo gak kepikiran pengen buat sebuah band atau jadi member sebuah band dulu? Gue sebetulnya sempet beberapa kali bikin band sebetulnya. Jadi kayak waktu gue waktu itu SD kalau gak salah atau SMP, gue bikin band sama Berry Likumahua. Wah, gue baru mau nanya, waktu SD lo nge-cover lagu apa? My Chemical Romance? Gue waktu itu sempat bikin band kayak ikut festival gitu. Oh iya? Kayak ikut festival, terus sama Berry sama... Apa nama bandnya masih ingat? Malu apa enggak untuk dikasih tahu? Apa ya namanya ya? Kalau gak salah Spectrum kalau gak salah. Oh bahasanya udah di atas rata-rata gue ngerti ya? Itu kayak kakak-kakak gue aja tuh yang ngasih nama gue kayak ikut. Iya namanya Spectrum. Oke iya. Kayak gue cuma main-main aja. Pada waktu itu udah bikin lagu sendiri atau masih nge-cover band-band lain atau gimana? Waktu itu karena kita mau ikut festival jadi kayak harus bikin lagu gitu kan. Terus kita bikin lagu. Terus habis itu ya main di kayak event jazz juga beberapa kali. Terus ya udah. Tapi emang dari dulu berarti udah jazz gitu ya? Iya, nggak tahu kenapa. Lo nggak nyoba genre lain gitu kayak rock atau R&B atau apa? Waktu kecil tuh bokap gue ngasih lihat gue videonya nggak cuma jazz sebetulnya, kayak dia ngasih tahu gue kayak beberapa band rock gitu kayak Metallica lah apa segala macam. Gak tahu kenapa yang gue nyantol di otak gue tuh selalu yang kayak jazz fusion. Mungkin bukan yang jazz tradisional ya, cuma kayak lebih jazz yang fusion gitu. Itu kayak ya gue nyantolnya di situ sih, nggak tahu kenapa. Gitu. Gara-gara apa? Karena gara-gara uniknya. Mungkin atau gue nggak tahu ya, soalnya kalau gue ngelihat orang main jazz gitu ya, gue kadang-kadang suka gak ngerti ini alurnya mau kemana. Atau ini refnya di mana, ini bagian apa. Gitu. Mungkin kalau fusion karena gue dulu ngerasanya gak terlalu berat kali ya. Kayak karena masih fusion kan dia bisa nyampur sama ada funknya, ada popnya, ada rocknya sedikit. Mungkin kalau tradisional kan bener-bener jazz tradisional banget gitu. Karena itu gue pada saat kecil memang belum terlalu ke situ. Cuman makin dewasa gue kayak baru kayak ngulik-ngulik yang tradisionalnya gitu. Apalagi pas gue kuliah tuh gue kayak beneran ngelihat traditional jazz di sana di Amerika kayak oh ternyata gini, emang seru banget. Nguliknya siapa aja tuh waktu itu? Coba sebut dong, sombong dong. yang pasti nama-nama musisinya gue nggak tahu nih pasti. Maksudnya pas gue kuliah. Waktu lagi ngulik-ngulik seputar jazz, seputar fusion gitu-gitu. Kalau awal waktu gue kecil tuh bokap gue ngasih lihat gue videonya ada band dari Jepang namanya Cassiopeia. Cassiopeia. Tahu kan lo? Tahu nggak? Makan sih dengerin Cassiopeia. Kayak gue begitu nonton itu gue bisa nonton tiap hari men. Oh iya? Beneran Laserdisc itu gue tonton tiap hari. Gue kayak pakai kardus gue susun-susun. Kadang gue tambahin koran biar drumnya kesannya agak banyakan dikit gitu kan. Kayak gue main-mainin tiap hari gue ulang aja kayak satu konser itu, nggak tahu kenapa kayak gue suka banget ya sama drummernya. Cassiopeia siapa lagi tuh waktu itu? Waktu kecil gak banyak sih, gue kayak referensi gue bisa dibilang
itu aja, Cassiopeia mulu yang gue dengerin beberapa albumnya mereka. Tapi sampai daging kulitnya semua lu kulik semua gitu Iya, jadi. bener-bener semuanya gue dengerin terus. Berangkat sekolah dengerinnya di mobil itu segala macem. Terus mungkin baru berkembangnya lagi pas gue mulai dengerin album jazz di Indonesia. Kayak misalkan Doni Suhendra waktu itu. Albumnya Doni Suhendra gue dengerin dan gue langsung suka banget. Gitu tuh. Itu juga cukup sering gue dengerin. Terus albumnya Indra Lesmana juga yang dulu tuh Reborn tuh. Itu gue dengerin terus juga. Oke. Ya berarti ngulik musisi Indonesia juga gitu ya. Dan ya jatuhnya lo jadi tahu perbandingannya seperti apa. Dan kasarnya gimana ya? Lo tahu medannya seperti apa di Indonesia gitu ya. Tapi kan gini ya, orang selalu menganggap dalam tanda kutip tadi ya, musik jazz tuh musik orang tua. Musik, iya tanggapan orang-orang awam nih ya. Kayak gua nih. Terus pasti selalu bilangnya kayak, kalau mau belajar jadi musisi jazz tuh susah. Bingung mau mulai dari mana. Emang sesusah itu ya untuk lo sendiri nih. Bukan sekarang, kalau sekarang pasti lo bilang gampang. Tapi di awal-awal nih emang sesusah itu ya untuk belajar ya? Gue gak tahu ya, susah kan kayaknya relatif ya. Cuman kayaknya kalau misalkan lu suka, kayaknya mau sesusah apa akan lu jabanin aja sih. Jadi kayak gue karena mungkin sesuka itu jadi kayak ya gue kulik aja terus. Mungkin kalau misalkan emang lu gak suka dari awal ya akan sulit gitu. Cuman kalau lu suka gue yakin banget sih lu akan kejar aja sih. Sesusah apapun lu kulik aja. Tapi tetap ketika lo belajar lo ngalamin susahnya tuh di mana? Macem-macem sih. Kalau mungkin kalau pas awal-awal banget secara teknis mungkin ya kayak teknis permainan drum gue mungkin masih baru develop gitu kan. Mungkin awalnya di situ. Kelas 1 kelas 2 nih. Lama-lama kayak develop kayak lebih ke feel-nya, history-nya gitu-gitu sih. Lebih udah non technical lagi. Soalnya gue juga sempat ngomong sama lo tadi sebelum kita mulai podcast ini, gue nonton film Whiplash. Di mana di situ kelihatan struggle-nya seseorang yang baru masuk ke dalam sebuah band jazz gitu ya. Dimarah-marahin sama coachnya, ditampar-tampar, bangku dilempar. Seberat itu apa itu lebay tuh? Beberapa mungkin gimana ya? Gue waktu gue kuliah ada nggak yang waktu gue kuliah nampol-nampol kayak? Gak sampai ditampol, dilempar kursi enggak sih. Tapi cuman mental tetap ya? Iya, bisa dibilang ada beberapa, kalau gue waktu kuliah beberapa guru gue memang ada beberapa yang keras. Maksudnya ngajar, dan terutama pasti pengajar jazz gitu. Itu emang bule nih? Bule, iya. Dia gak tahu berarti bahasa Indonesia. Kalau macem-macem tinggal gue ngomong Indonesia gak ngerti dia. Bener. Iya ada beberapa yang strict banget sih emang kayak ya lu ngikutin ajaran gue gitu lah, yang ada yang kayak gitu juga. Karena basicnya kan mereka emang yang lebih ngerti banget kan dibanding gue yang apalagi gue dari negara lain dan baru belajar ke mereka pasti banyak terms yang emang mereka patenin buat gue tahu gitu. Iya, bahasa-bahasanya juga kan bahasa-bahasa jazz sih. Iya, soalnya kayak musik tuh kan kayak bisa dibilang lu kayak ngobrol juga gitu loh, kayak lo pemain drum ngobrol sama pemain bass. Bahasanya lewat bahasa musik. Jadi kayak lu bahasa jazz tuh ya emang menurut gue sih ya emang beda gitu. Lu ya setiap genre menurut gue beda-beda sih bahasanya musik jazz, rock, pop mungkin beda-beda. Berarti bukan dibilang susah tapi challenging buat lu ya? Cukup challenging ya. Cukup challenging. Enggak mau nyerah aja. Untungnya enggak. Bener-bener. Tapi soal tanggapan gini, orang-orang yang bilang ya anak-anak muda zaman sekarang gitu ya, yang bilang kalau jazz tuh terkesan tua. Walaupun emang sih pop sekarang banyak unsur jazznya, iya kan? Tapi untuk jazz sendiri gitu ya, itu katanya kayak musik yang terlalu tua untuk mereka. Tanggapan lo soal ini gimana nih? Gak bisa dipungkirin waktu awal-awal gue mulai karir emang surrounding gue orang-orang di atas gue semua. Kayak ya gue waktu itu akhirnya pertama kali gue jadi session player itu sama Doni Suhendra. Kayak yang lo dengerin. Exactly. Gue bener-bener gue kayak, wah gila gue diajakin main sama Doni Suhendra, mimpi apa gue kayak, gue gak mau nyanyain ya udah. Itu gue masih umur kayak
11 tahun. 11 tahun? 11 tahun. 11 tahun gue diajak main sama dia, gue juga gak ngerti. Bisa diajak main gitu gimana? Gara-gara dia ngeliat lo datang ke sekolah atau gimana? Mungkin, gak tahu, gue tiba-tiba dikontak sama dia. Apa lo bikin video di TikTok terus belum ada belum TikTok ada waktu itu ya? Itu, Pak. Iya. Gak bisa tiba-tiba diundang ke TV gitu. Belum ada YouTube juga kayaknya kalau gak salah. Kalau gak salah belum ada YouTube. Gak tahu gimana ceritanya, gue lupa. Pokoknya dia ngontak gue untuk ngajak main bareng untuk trionya dia. Oh, itu ini Jazz Prodigy Indonesia gitu. Enggak juga sih. Iya gitu. Deg-degan berarti pas pertama kali tuh. Lumayan, deg-degan banget sih. Cuman lebih ke kayak seneng banget, kayak finally gue bisa main sama nih orang gitu. Dan setelah itu kayak gue banyak dengerin, ya untungnya sih beberapa musisi yang gue dengerin, yang gue dulunya mimpiin gue pengen banget main sama mereka, beberapa gue bersyukur banget akhirnya bisa main sama mereka sih. Gitu, jadi pelan-pelan bucket list lo kecantrik gitu. Kayak secara nggak disadari kayak wah akhirnya gue kalau dipikir-pikir dulu gue ngimpi-ngimpi lo main sama nih orang, sekarang gue bisa main kayak. Siapa ya? Gue abis main sama Om Doni itu gue pengen banget main sama Topati waktu itu. Dan kesampean. Awalnya gue diajak main sama pemain bassnya Topati, yaitu Om Indro. Indro Harjodikoro. Dia ngajakin gue buat main di trionya dia. Nggak lama setelah itu Topati ngajak gue main juga. Kayak itu gue seneng banget sih waktu itu. Akhirnya main, sampai sekarang sih akhirnya gue main sama sekarang Topati. Ya? Iya. Sampai ketika pandemi menghajar. Sampai iya. Pandemi udah gak pernah lagi. Tapi ngelanjutin dari pertanyaan tadi gitu ya. Kalau yang seperti gue bilang makin kesini, ya di satu sisi makin banyak musisi jazz Indonesia. Iya. Yang anak muda. Betul. Yang berarti segenerasi sama lo. Atau mungkin generasi di bawah sama lo. Betul. Dan makin banyak juga unsur-unsur jazz yang masuk ke dalam musik-musik pop. Yang sekarang kita dengar ada di radio, kita dengar ada di YouTube, kita dengar di berbagai macam festival gitu ya. Berarti lo ngelihat ini anak-anak muda semakin menerima jazz atau gimana? Tanggapan menurut gue sangat sih. Maksudnya bahkan menurut gue jazz tuh sekarang udah gak dipandang kayak musik orang tua lagi. Kalau sekarang ya menurut gue iya sih kayak terbukti dari festival-festival jazz yang ada di Indonesia itu nggak bisa dipungkirin rame coy. Iya sih. Rame kayak yang datang juga bukan orang-orang tua doang. Maksudnya yang muda malah banyak banget. Lu coba datang ke festival jazz pasti temen-temen lu tuh banyak yang ada di situ gitu, yang bukan musisi pun gitu. Benar. Iya, gue datang ke festival jazz tuh kayak kok lucu-lucu ya. Boleh. Iya bener ya. Tapi bisa dibilang berarti anak-anak muda yang pengen ngulik jazz, pengen tahu soal jazz tuh makin banyak dan makin banyak musisinya juga gitu. Makin banyak sih, banyak. Kalau itu gue ngelihat banget sih. Lo ngerasa jadi kompetisi atau gimana? Enggak sih, gue malah seneng kayak akhirnya jazz, ya gue dulu kayak awal-awal gue berkarir kayaknya musik yang gue pilih tuh segmented banget gitu ya. Sekarang akhirnya kayak banyak banget yang suka juga gitu. Jadi kayak seru banget jadi apa ya. Ya industrinya jadi berkembang gitu sih kalau menurut gue jadi hidup. Tapi apa ya yang ngebuat anak-anak muda makin kesini makin pengen ngulik soal jazz? Menurut lo apa? Menurut gue packagingnya festival-festival di Indonesia sih. Kayaknya mereka berhasil untuk menggait anak-anak muda untuk suka jazz. Kalau menurut gue ya, gue nggak tahu mungkin bisa benar bisa salah. Cuman ya terbuktilah dari festival-festivalnya mereka anak-anak mudanya banyak banget yang dateng. Nih pertanyaannya, ada gak orang yang lo gak nyangka gitu tiba-tiba dia bilangnya gue main drum gara-gara nonton lo? Atau gue jadi ngeband gara-gara lo? Ada sih, cuman gue ya ada. Tanggapan lo gimana tuh? Berarti kayak lo dulu ngelihat idola lo, ya kan, terus bisa main barengan sama idola lo, terus sekarang lo jadi orang yang diidolakan, men? Iya, bahkan ada juga yang sekarang udah sukses banget juga. Gue kayak wah keren sih, maksudnya bukannya gue membanggakan diri apa gimana, cuman lo dari poin lo bisa membuktikan ya lo bisa maju gitu loh. Lo boleh mengidolakan siapapun, cuman ujung-ujungnya kan lo sendiri yang membawa lo untuk maju untuk karir lo dan keren sih. Lo maju gara-gara gue. Kan? Jadi peran anak muda juga ya bikin jazz Indonesia jadi lebih eksis ya? Iya sih, banget sih. Terus ya kita lihat juga sekarang anak-anak muda gitu makin produktif ya kan? Banget men.
sekarang orang tuh kayak bikin mulu. Kayak gue kadang ngeliat temen-temen gue baru rilis single, rilis lagi, rilis album, rilis lagi kayak wah keren banget. Keren sih. Kontennya makin banyak Yoi. gitu ya. Iya. Ya walaupun lu juga sendiri punya konten juga kan, drum cam salah satunya. ya kan? Jadi Iya. kalau misalnya kita lihat YouTube-nya, lu search aja di YouTube nih Demas Narawangsa nih pasti ada drum cam-nya. Gue gak serajin beberapa teman-teman gue sih, cuman kadang gue kalau gue cukup milih-milih kalau gue suka ya gue upload, kalau enggak gak usah deh. Emang gitu, orang jago mah gak dikeluarin semua bang. Agak insecure, lebih ke insecure sebetulnya. Tapi tadi lo udah sedikit nyebutin beberapa nama-nama besar yang ada di jazz Indonesia gitu ya. Yeah. Topati salah satunya. Terus bekerja sama barengan sama Om Doni yang tadi udah cerita juga gitu ya. Kalau musisi luar negeri siapa nih idolanya? Musisi luar negeri banyak banget men. Siapa ya? Ya itu mungkin salah satunya Cassiopeia itu yang gue dari kecil. Makin kesini banyak sih, ada satu musisi yang mungkin gue mulai ngulik dia tuh ya udah lumayan gede lah, mungkin umur 20-an gitu, sampai sekarang gue masih suka banget, ada namanya Allen Holdsworth. Itu Allen, lo tau kan? Tahu, suka ngopi bareng. Ya cuman kayak doi, ya gue itu cukup sedihnya gue belum sempet nonton dia live, cuman dia udah meninggal kayak tapi baru beberapa tahun. Ada nggak yang kesampean akhirnya lo bisa main bareng? Siapa ya? Belum kayaknya ya. Belum ya? Kalau luar negeri yang gue pengen banget. Berarti pengen sama siapa? Yang masih ada nih sekarang? BM nih loh kalau boleh nih. Ada sih, ada beberapa, kayak ada pemain bass, dia orang Perancis, cuman kayaknya sekarang udah tinggal di Amerika. Ada namanya Hadrien Verraud, itu pemain bass. Itu gue pengen banget, sama ada banyak sih men. Banyak ya? Banyak banget sih. Dan bucket list gue masih. Bucket list sih, jadi goalsnya banyak yang belum tercapai ya. Yang kan? udah tercapai terus malah gue tambahin lagi kayak jadi gak kelar-kelar gitu. Tapi sayangnya sekarang harus ke pause dulu ya gara-gara pandemi ya. Iya, paling kalau mau sih online recording gitu udah lumayan Kalau nggak live session di Zoom tapi temponya lari-lari. Nih, tapi selain dari bucket list itu sendiri gitu ya untuk bisa kolaborasi barengan sama orang-orang di luar sana, kalau misalnya kita ngelihat di sosial media contohnya banyak orang-orang yang pengen kolaborasi barengan sama lo. Atau gak kolaborasi deh, pengen ngobrol-ngobrol aja, pengen nanya beberapa hal aja. Nah ini nih, kita ngebuka kesempatannya buat lo kalau misalnya pengen ngobrol-ngobrol barengan sama Demas di sini. Karena kalau misalnya lo lihat di Instagram kita di @mldspot, itu ada kesempatan kalau lo pengen nanya-nanya barengan sama Demas. Kita bakal bacain beberapa pertanyaan-pertanyaan. Ada? Oh serius lo? Ada. Kita bayar semua orang. Gak ada. Beneran ini followers asli bener asli. Coba ya, kita baca yang udah kita lihat dari Instagram kita di @mldspot. Yang pertama dari @Irfan Kolbi. Siapa musisi jazz lokal dan internasional yang Demas dan Narawangsa look up? Oh, kalau Indonesia banyak ya. Salah satunya Tohpati, Dewa Bujana, Indra Lesmana. Kayak ya di poinnya mereka udah seperti ini tuh mereka masih kayak semangat banget gitu loh. Kayak berkaryanya masih jalan banget, kayak semangatnya juga semangat terus untuk berkarya tuh kayak motivasi banget gitu buat gue, kayak ngelihat mereka yang udah di level itu gitu kayak masih tetap kayak berkarya terus, gokil sih. Jadi kayak lo ngelihat lo 20 tahun ke depan juga masih akan produktif gitu mudah-mudahan. Amin. Karena cicilan juga masih banyak. Oke, Irfan Kolbi terima kasih jawabannya, pertanyaannya udah dijawab sama Demas ya. Berikutnya dari @NDN_AZR. Kan lo sering terlibat dalam proyeknya Eva Celia. Iya. Tapi Eva pernah gak terlibat di proyek lo sendiri juga? Kebalikan nih berarti. Dia selalu support sih. Maksudnya kayak gue waktu itu gue kalau bikin apa-apa gue pasti kasih denger dia dulu kayak gimana nih. Gue soalnya jujur gue insecure banget kalau sama karya kayak buatan gue tuh gue kayak bagus kayak kan lu jago bang, jangan insecure bang. Ayo dong. Gue malah encourage orang nih lo bang, lu jago bang. Gue jujur gue insecure banget. Jadi gue kayak waktu pertama kali gue ngerilis single solo gue itu
hampir banget nggak jadi gue rilis. Oke. Kayak gue ngasih tahu Eva, terus gue kayak waktu itu akhirnya kalau nggak salah gue ngasih denger ke Gerald Situmorang. Terus Lisoy. Terus selang berapa lama tiba-tiba dia WhatsApp gue kayak, "Dem, gue baru denger lagi nih lagu lo. Keren sih men, lo lanjutin lah." Di situ tuh kayak baru kayak, oh ya udah deh gue lanjutin. Mungkin kalau Gerald nggak WhatsApp gue nggak gue rilis itu. Oke. Jadi encourage dari orang-orang terdekat juga sebenarnya sangat penting juga buat lo. Banget gitu. Sih. Ya kalau ngomongin Eva terlibat di project gue, kayak waktu gue ngerilis single pertama gue yang instrumental. Ya dia support gue kayak rekaman, dia foto-foto buat support konten. Moral. Foto-foto konten buat promo-promo gitu lah. Oke. Tapi untuk dalam tanda kutip unreleased project yang cuma iseng-iseng doang, kita ngejam terus direkam terus gitu tuh sebenarnya banyak gak? Banyak banget. Yang gak gue rilis banyak banget. Gue kayak, maybe yes, maybe I don't know. Kenapa selain yang lo bilang tadi insecure lo gitu ya? Iya. Apa lo ngerasa kayak ini kayaknya kurang cocok di pasar atau ternyata kayak? Ada beberapa faktor sih, kayak pertama ke insecurean gue, kedua gue kayak masih nyari partner yang cocok buat yang ngisi di lagunya itu sendiri misalnya. Itu sih yang paling sulit buat gue untuk nyari tandeman buat bikin. Soalnya kayak menurut gue musik yang gue bikin kayak beda sama bikin lagu pop atau kayak ya lagu-lagu umum. Kayak gue butuh tandeman, butuh partner buat kayak bikin gitu, kayak lebih kayak apa ya, moodnya kayak lebih live gitu. Jadi kayak gue butuh partner buat diskusi bareng. Kenapa nggak bikin duo? White Stripes sudah ada contohnya. Drummer juga ya. Iya. Boleh sih, itu boleh. 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 Ya dulu boleh gue pertimbangkan. Kalau rilis nanti saya dapat invoice ya. Saya bantu ide. Terus dikredit ya. Berikutnya dari @malfatn @MALFHATN. Selain drum sama gitar, ada alat musik yang lo mau kuasain apa enggak? Ada sih. Apa? Gue pengen banget bisa alat tiup kayak saxophone atau trompet, cuman gue masih belum. Ada gampang, priwitan. Itu nadanya satu doang. Saxophone ya, kenapa saxophone? Gak tau, gue pengen banget aja bisa alat tiup. Gue waktu itu sempet belajar sendiri, ternyata susah, terus kayak ntar dulu deh. Gue rata-rata soalnya belajar sendiri kan, kayak bass, otodidak semua gitu. Ya kecuali drum sama piano, gue sekolah itu kan mulai belajar. Cuman kayak bass, gitar tuh gue belajar sendiri dan ngulik-ngulik sendiri. Menurut gue masih doable lah. Cuman kayak alat tiup tuh gak tau kenapa susah banget kan. Oh gitu? Iya. Kayak itu next goal. Kayak siapa sih? French Kiwi Juice ya? FKJ kan dia main semua. Main semua iya. Terus di loop ya kan. Wah itu berarti ini ya. Pinternya luar biasa ya. Alat tiup susah banget sih. Oh iya? Susah banget. Paling susah menurut lo berarti? Iya sih. Iya, ya karena lo gak jago aja. Orang yang main saxophone pasti bilang drum tuh susah banget. Berikutnya ada pertanyaan dari netizen. NETYSYN. Netizen. Kan nanya dong. Kan gue pernah nonton Whiplash. Balik ya. Iya. Ceritanya dia belajar drum sampai tangannya luka-luka. Apa lo juga pernah ngalamin latihan drum yang sampai kayak gitu? Enggak sampai yang darah ngocor kayak di Whiplash, enggak sih. Cuman pernah lah gue latihan, ya ini tangan gue kapalan semua kan. Itu kayak ya biasa lah kalau drummer tuh pasti kapalan. Terus kayak kalau misalkan gue lagi over practice atau manggung yang lagi powernya gimana banget. Biasa kayak darah dalam gitu kayak lagi manggung. Ya kayak udah biasa sih. Tangan udah kebas tuh udah biasa. Iya udah biasa. Megangnya kayu mulu kan soalnya. Tapi itu kalau sampai cedera gitu, sampai kayak tangan lo terkilir atau sampai pernah sih seleo atau patah gitu? Gue pernah waktu itu, gue nggak tahu itu over practice atau apa. Gue lagi mau konser sama Erwin Gutawa kalau nggak salah. Erwin Gutawa Orkestra. Latihannya cukup banyak. Begitu mau manggung, pergelangan kiri gue
ini kayak Sengklek gitu. kayak sakit banget gitu kayak. Itu gue langsung cepet-cepet gue ke fisioterapi di treatment. Untungnya pas konser udah aman sih. Lah kagak ke tukang urut aja bang nih. Udah enakan nih. Salah-salah nih aset gue nih. Oh iya bener. Gue harus kayak hati-hati banget gitu. Bener ya. Iya soalnya tangan, kaki, aset lo gitu ya. Kayak gue aset gue suara gitu. Yoi. Tapi bukan nyanyi ya. Jangan suruh aku nyanyi. Nanti kamu langsung matiin podcastnya. Oke, itu beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ada di Instagram kita di @mldspot. Terima kasih banyak udah nanya-nanya. Dan kita mau ingetin juga kalau misalnya lo masih pengen nanya-nanya, mungkin untuk bintang tamu kita berikutnya, atau mungkin sekalian pengen nge-request, Kak undang ini dong, undang ini. Langsung semua ada di Instagram kita di @mldspot. Langsung di follow, langsung tanya, langsung request. Nanti kita bakal wujudkan untuk lo. Alright? Kita kembali lagi nih ke obrolan-obrolan barengan sama Demas Narawangsa di sini. Abis nanya pertanyaan dari followers kita, kita masih pengen ngulik-ngulik seorang Demas Narawangsa yang kalau misalnya kita lihat nih emang selama masa pandemi semuanya berubah. Tadinya kalau lo lihat di jadwal lo, titik-titiknya banyak ya. Sehari lo paling bisa manggung berapa kali? 3 kali gitu pernah? Enggak juga sih. Tapi seminggu semua keisi itu pernah? Iya. Sebulan keisi full? Enggak sih. Enggak. Tapi gila. Tipes gue kayaknya. Terus, tapi kan gini ya, kita lihat juga seorang Eva Celia. Yang sekarang selain menjadi seorang musisi adalah seorang gamer. Terus juga lo di satu sisi juga ngebantu banyak proyeknya dia, nge-support dia segala macam gitu ya. Terus bisa dibilang ya kalian adalah sama-sama orang yang paling berpengaruh untuk proyek satu sama lain gitu ya. Hubungannya gimana nih? Untuk hubungan dalam urusan relationship gitu ya, saling support dan lain-lain tuh masih terus dilakukan gitu ya? Iya sih, Eva sebelumnya sama banget kayak gue kayak insecure-nya. Terhadap karyanya tuh luar biasa. Insecurein gue bete nih orang begini nih. Lo percaya gak Eva waktu pertama kali gue mau produce dia, dia itu ngasih lagu ke gue harus via email, dan kalau gue mau dengerin gak boleh ada dia. Gue cuman boleh dengerin sendiri. Oke. Itu kayak padahal ketemu hampir tiap hari, kayak cuman boleh dengerin di email. Dan gitu. gak boleh ada dia. Dia segitu insecure ya. Kayak kalau udah dengerin kayak dia pun juga gak mau yang ngomongin gimana nih. Kayak harus gue yang ayo kita bikin baru. Berarti lo kalau ngasih kritik suka tajam gitu gak? Kayak, nih kurang nih, ini jelek nih. Kayaknya dia gak mau bikin album sih kalau gue kayak gitu. Kayak dia gak mau rilis kalau gue gituin sih. Nah kalau lo gitu juga berarti? Gue masih lebih nyantai. Gue kayak gue kalau gue mau ngasih dia denger ya udah ke studio aja. Gue kasih denger ya bareng gue gak apa-apa. Kalau dia kayak harus sendiri-sendiri. Oke. Lagu apa nih yang kayak paling lo inget nih, momen apa gitu? Waktu rilis lagu apa gitu contohnya? Hampir semuanya sih men. Kayak semua lagu tuh dia pasti kirim ke gue lewat email. Dan ya harus pinter-pinter aja gimana supaya dia bisa relax untuk ngerjain lagunya. Karena buat dia surprisingly berat banget untuk ngasih lagunya dia tuh yang masih baru bikin mentah untuk dikerjain gitu tuh. Buat dia cukup ya insecure aja sih. Oke. Ya gimana caranya lo tetap bisa support ya? Iya. Tricky juga ya? Tricky banget men. Cuman harus bisa. Iya sih bener-bener. Apalagi ngomongin soal unreleased project lo yang ternyata banyak banget gitu. Iya. Kalau itu tetap email-emailan juga? Gak mau WhatsApp aja lebih gampang. Akhirnya makin kesini dia kirim lewat WhatsApp. Cuman tetap gak boleh dengerin. Gue kayak misalkan mau dengerin. Yuk kita dengerin di studio. Kita dengerin di speaker sambil kita mau garap tuh enggak. Kayak gue bikin dulu sendiri kira-kira nih gue giniin. Oh udah baru kalau udah bikin strukturnya baru dia kayak ya udah nih. Oke. Kalau lo sih bisa lebih santai. Kalau gue masih lumayan santai lah. Tapi gue nggak tahu nih lo bisa santai atau enggak. Kalau gue kulik soal ini nih. Soalnya pertanyaannya adalah gini. Eva Celia musisi. Ya. Bapaknya juga musisi nih. Wow. Bapaknya bukan cuma sekedar musisi. Seorang musisi dengan nama besar. Indra Lesmana. Nabi kayaknya. Ini dia OG nih ya. OG, original gangsta nih. Kalau ngomongin soal jazz di Indonesia mungkin salah satu nama yang paling diingat adalah Indra Lesmana. Yeah. Lo
pernah kerja barengan sama dia, sering kerja barengan sama dia, bahkan sebelum ada hubungan sama Eva Celia, udah kerja duluan sama dia. Ini grogi gak sih? Ibaratnya ini kan bokapnya cewek lu gitu ya. Asli, parah sih men. Gue dari sebelum pacaran sama Eva juga udah kayak, waktu dia ngajak gue kayak mikir, kenapa ngajak gue ya? Kan banyak yang lebih bagus gitu, kayak banyak yang lebih layak untuk main nama doi gitu. Cuman dia ngajak gue kayak, ya gue senengnya luar biasa sih pada saat itu ya. Itu kayak tahun berapa tuh? Gue belum kuliah kok. Gue belum kuliah kayak 2011 mungkin, 2012 gitu. Dia ngajak gue untuk proyeknya dia main di Red White Lounge waktu itu. Oh iya. Itu videonya banyak ada di YouTube tuh. Yang main gitar Tovati itu waktu itu. Iya. Mampus loh. Gue kayak dikepit dua jagoan gue ini. Tapi maksudnya dia juga sosok yang juga dalam tanda kutip ngasih banyak ujangan ke lo gitu gak sih? Banyak banget. Kita kalau misalkan gue nge-produce sama Eva gitu buat albumnya Eva, pasti kita kirim dulu ke dia. Oke. Kita kasih denger kayak gimana nih gitu. Dia support banget sih maksudnya. Galak gak tapi kayak Whiplash? Enggak ya? Enggak. Enggak, dia support banget ya. Oke, paling ini doang, ini. Oke. Kalau sama nyokap, Sofia Lachuba gimana? Gimana apanya nih? Kerja bareng, sedek-dekan itu juga atau enggak? Kerja bareng ngapain sih kalau sama Sofia Lachuba? Sebetulnya nyokap Eva tuh kayak suportif banget sih sama apa yang gue lakukan gitu. Kayak gue bikin musik, apapun kayak dia selalu selalu nge-support gitu. Dan ada beberapa proyeknya dia misalkan kayak butuh musik gitu ya, itu gue yang bikin gitu. Akhirnya dia minta gue yang bikin, gue yang kritis bikin. juga gak? Enggak men. Enggak ya? Nyantai banget sama gue. Ya. Tapi levelnya di atas klien ya? Iya. Itu kayak mau revisi berapa kali sikat deh udah aman. Terserah. Revisi silakan. Tapi kita lihat juga ya kalau misalnya kita lihat ke sosial media lo ya. Ada beberapa momen yang akhirnya membuat lo kuliah di luar negeri. Berarti itu waktu itu lo break dari musik di Indonesia ya? Yes. Oke, tepatnya tahun 2013 ya kalau gak salah ya? Iya, sekitaran itu kayak. Itu gara-gara komen di Instagram katanya awalnya. Oh, gimana? Itu salah satu jalur gua bisa kuliah di sana sih, salah satu. Oke. Jadi lo ada sebuah video ya kayaknya yang di komen gitu ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya. Itu barengan sama waktu perform kapan gitu ya, terus di komen barengan sama. Oh, gue inget, gue waktu itu main sama Dwiki Darmawan. Oke. Kita tur waktu itu tur Eropa. Itu kalau nggak salah Austria sama Itali. Oke. Nah itu yang dari Indonesia gue berangkat, gue Dwiki Darmawan, pokoknya drum, piano, gitar, bass, bass sama traditional percussion gitu, itu dari Indonesia. Terus saksofonnya orang Amerika, terus ada pemain gitarnya orang Dubai, kalau nggak salah. Nah ya itu kita main bareng di situ, ternyata terus gue cerita-cerita lah sama si pemain saksofon ini, karena ya gue pengen banget sih bisa kuliah di Amerika gitu. Akhirnya kayak ternyata dia, gue kenal sama salah satu orang yang... Iya, salah satu guru nih di kampus yang akhirnya gue belajar di situ. Coba gue bisa introduce lo ke dia, ntar lo gini, ya udah akhirnya gue kuliah di situ. Tapi kan gini ya, lo udah di titik dimana musik udah membawa lo kemana-mana. Di saat itu, sebelum lo kuliah ya. Iya. Lo udah tur keliling dunia, musik udah ngebawa lo kemana-mana lah, simpelnya gitu ya. Kenapa lo masih pengen sekolah gitu? Kenapa gak kayak udah gue fokusin aja ke musiknya? Kayak banyak soalnya orang-orang yang kayak, alah udahlah gak usah les, gue udah jago gitu. Lo kenapa memutuskan untuk tetap kuliah? Satu itu emang gue gak tahu ya, gue dari kecil kayak ditanemin kayak lo nanti kuliah musik di Amerika. Jadi kayak di otak gue udah kayak ketanam aja gitu. Gue harus kuliah musik di Amerika. Gimana pun caranya, kayak akhirnya ya itu kayak yang paling berat adalah ninggalin karir gue di sini kan, karena gue benar-benar kayak harus ninggalin semua project-project dan gig-gig yang ada. Benar. Dan pada saat itu nggak sedikit. Betul. Dan itu berat banget, dan memutuskan untuk kayak oke, gue pindah ke luar negeri, yang gue tahu gue pasti
tidak akan ada job. Tidak ada pemasukan. Tidak ada. Zaman itu belum ada online virtual performance atau apa gitu kan. Iya, dan di Amerika pula kan kayak Iya orangnya lagi. jago-jago semua juga gitu Iya kan. benar. Iya. Benar. Itu gue kayak nge-challenge diri gue aja sih. Kayak gue pengen Berarti belajar. pas sekolah di sana dapat apa aja? Apa ya, dapat pengalaman hidup sih kalau menurut gue. Ya yang paling, kalau ilmu kayaknya menurut gue bisa dicari di internet ya. Oke. Kayak ilmu apapun sekarang kayaknya bisa dicari. Cuman gimana ilmu itu disampaikan ke gue itu penting banget. Kayak gue langsung praktek sama orang yang emang ada di scene itu, apa originally gitu loh, emang orang pemain misalnya pemain jazz yang emang dari Amerika gitu, kayak ternyata feel-nya beda banget gitu. Ada beberapa culture yang menurut gue beda banget gitu sama scene musik di Indonesia itu yang gue kayak gini, kenapa mereka begini karena culture-nya begini gitu. Itu sih yang paling banyak gue pelajarin. Apa nama sekolahnya di LA? Di LA waktu itu namanya Los Angeles College of Music, LACM. LACM. Impact ke karir lo apa? Ketika lo balik lagi ke Indonesia. Kayak orang-orang wah ini lulusan Amerika nih. Kayaknya kalau di zaman gue udah enggak ya. Karena sebelum gue cukup banyak yang udah lulusan Amerika. Jadi kayaknya zaman gue udah gak spesial banget gitu kuliah di Amerika. Cuman ya justru dampaknya tuh lebih ke guanya sendiri sih. Kayak gue untuk beberapa gig gue jadi bisa lebih siap gitu. Ada beberapa hal-hal yang ternyata kalau gue gak kuliah kayaknya gue gak akan bisa ngelakuin ini nih gitu. Kayak ternyata gitu. Sistematis gitu berarti ya? Iya kayak ya misalnya sesimpel kayak apa ya. Ya banyak sih dari ideologi main drumnya, bermusiknya, atau dari segi teknis gitu ternyata masih banyak juga yang gue gak tahu. Dan gue di sana kan benar-benar kayak gue gak ngapa-ngapain, cuman kuliah gitu. Jadi hidup gue cuman gue belajar, latihan, udah gitu aja 2 tahun. Jadi gitu ya, tetap bawa pengalaman baru, tetap bawa culture terbaru gitu berarti ya, ibaratnya gitu ya. Dan lo beda banget. menyesuaikan lagi barengan sama Indonesia. Dan banyak juga berarti kayak lo ternyata udah bisa ini nih, bisa teknik A nih contohnya. Tapi lo gak tahu namanya apa pas sekolah, namanya ini. Kayak gitu-gitu kayak yang paling ngaruh buat gue baca not sih. Gue sebelum kuliah gue paling males ya kan. Sebenarnya kan lebih ke males untuk belajar. Kayak pas kuliah lu mau gak mau lu harus bisa belajar. Iya kayak gue sebelum gue kuliah tuh gue pernah ada dapat salah satu gig suruh baca men. Gue kayak udah masuk latihan orkestra, gue gak bisa baca, gue diem. Seorang Demas. Iya gue kayak gue gak bisa baca nih. Kayak gimana ya, ya udah. Gue akhirnya gue kulik. Kalau zaman dulu kan akhirnya gue akalinnya gitu. Gue kulik, gue hafalin. Sekarang kan jadi kayak gak usah gue baca ya udah. Udah autopilot udah. Iya. Keren. Nih dalam waktu dekat ada kolaborasi atau project-project apa nih yang kita boleh tahu nih? Yang pastinya Eva sih. Eva akan rilis single lagi. Dia lagi udah mulai banyak bikin lagu lagi. Udah workshop lagi. Jadi udah gak main game dulu ya? Main gamenya udah cukup di awal-awal pandemi. Jagoan lo apa dia tapi? Nah di Apex jagoan dia. Gue tetap gak mau kalah gitu. Di Apex jagoan gue di game lain. Lo tetap jadi jago gitu. Oke, ada project bareng sama Eva. Iya. Terus untuk wishlist lo pengen kolaborasinya bareng sama siapa nih? Pengen main sama siapa nih? Banyak. Di Indonesia ya yang paling deket. Di Indonesia siapa ya? Di Indonesia banyak sih. Mungkin yang justru yang muda-muda kayaknya. Ada beberapa yang teman-teman gue sendiri ternyata gue belum pernah main bareng gitu. Kayak gue lebih sering main sama senior gue, cuman ternyata tanpa disadari teman-teman gue sendiri banyak yang gue belum pernah main bareng. Dia omongin, dia mau mainnya sama yang tua-tua. Seorang Demas Narawangsa, 5-10 tahun ke depan mau kemana? In terms of music. Gue kayaknya itu kali ya, kayak pengen ngechecklist itu bucket list gue, pengen main sama siapa aja tuh kayaknya pengen gue
semoga bisa gue wujudkan sih. Oke. Semoga. Bucket list kolaborasi. Iya. Barengan sama musisi-musisi idola lo. Iya. Kalau untuk kayak lo nemuin bakat baru, ngajar anak-anak muda yang baru nih, gitu-gitu pikiran gak sih? Gue sempet nyoba ngajar sih, cuman kayak ternyata gue gak bisa ngajar. Gue gak sabaran orangnya. Kayak lu. Iya. Bego. Kok ternyata saya sangat buruk ngajarnya. Jadi gak usah kali ya. Daripada muridnya stres. Jadi itu ya bucket list. Tetap produktif berkarir. Tetap produktif bikin karya. Dan mudah-mudahan bisa ke checklist semua ya. Amin. Terakhir nih. Tips untuk pendengar MLD Podcast yang mungkin nih punya ambisi juga sebenarnya untuk menjadi seorang musisi jazz. Tapi gak tahu memulai dari mana. Sama gini di umurnya yang mungkin udah 20 ke atas. Gak seperti lo nih yang dari kecil udah belajar gitu. Terlambat apa enggak dan memulainya harus dari mana nih tipsnya? Kalau pertama terlambat apa enggak kayaknya menurut gue gak akan ada kata terlambat. Idola gue pun sendiri tuh belajarnya aja mungkin baru umur 17 atau 20. Saya udah 29-30. Kalau kayaknya asalkan lu suka, lu suka apa yang lu lakuin kayak nggak akan ada masalah sih prosesnya. Kayak kalau emang misalnya kalau ngomongin jazz ya lu pastinya perbanyak dengerin jazz, perbanyak referensi lu, terus sisanya ya latihannya sih kayaknya mau genre apapun latihannya sama sih. Oke. Jadi yang bisa kita ambil nih sebenarnya adalah do what you love ya. Exactly. And love what you do after that. Yes. Keren. Seorang Demas Narawangsa udah ngebuktiin. Lihat di mana dia sekarang, ya kan? Masih setia main game. Betul. Tapi masih melakukan sebuah hal yang dia senang adalah bermain musik jazz. Dan udah jadi sebuah bukti gitu ya. Kalau misalnya lo suka ngelakuin sesuatu, lo bisa mendapatkan hal yang lo inginkan juga gitu ya. Dan lo bisa berkarir di situ gitu ya. Terima kasih banyak Demas sudah ngobrol-ngobrol barengan sama kita. Senang banget kita bisa dapat obrolan yang bermanfaat seputar jazz. Dan mudah-mudahan ini jadi inspirasi juga buat orang-orang di luar sana mungkin ya. Yang pengen jadi seorang musisi jazz juga. Dan yang tadi seperti gue bilang gitu ya. Jadi pengen main musik gara-gara seorang Demas. Keren. Nah kita mau ngikutin aja. Kalau lo masih bisa dengerin podcast kita dimanapun lo berada. Langsung lo bisa cek di Spotify kita. Search aja MLD Podcast. Jangan lupa langsung di follow gitu ya. Untuk dengerin episode kita yang terbaru dan episode-episode sebelumnya. Langsung juga nih untuk cek YouTube channel kita. Jangan lupa di subscribe MLD Spot TV. Nanti lo bisa subscribe tuh, nonton konten-konten inspiratif kita yang lainnya. Terus lo juga komen dong, kasih tahu kita gimana nih obrolannya. Udah gitu pengen request obrolan sama siapa lagi. Atau di like, di share ke semua teman-teman lo. Dan jangan lupa bunyiin lonceng notifikasi. Jadi lo bisa tahu updatean video-video terbaru kita di MLD Spot TV. Dan follow Instagram kita di @MLDspot buat tahu konten-konten menarik dan inspiratif lainnya. Dan yang terakhir jangan lupa nih kita bareng-bareng sebutin ya. Barengan ya. Iya barengan ya. And always get yourself inspired by MLD Spot. Pas tempo. Keren. Rilis sudah langsung. Rilis aman. langsung.